Om Swastiastu semeton. Mewali Dewata Namo Sango. Siapa Dewata Namo Sango? Yaitu rohnya semeton. Kok rohku Dewata Namo Sango? Beliaulah yang memerciki semeton. Coba lihat bukunya. Ada yang percikan dari buku Sangyang Suryo Chandra Lintrang Lengano Dewa Cakra. Ada yang perciki oleh Betara Bayu, ada yang diperciki oleh Betari Durga, ada yang diperciki oleh Betara Naga Gini, Naga Gombang, ada percikan Betara Langsur. Nah, itu semua adalah manusia itu adalah percikan dari Dewata Namo Sanga. Itulah roh semeton yang berada percikannya di dalam tubuh. Begini saya sampaikan. Manusia diciptakan oleh Tuhan. Brahman, Atman, Akya. Nah, Atman inilah yang dibagi dua di dalam tubuh manusia karena manusia diselimuti oleh kutukan dosa kelahiran. Roh Atman ini dibagi dua. Di dalam tubuh manusia, jiwatman yang berada di luar, yaitu Paramo Atma. Itu sangat jauh dicari Dewa Paramo Atma itu kalau kita tidak aktif kesadaran kita. Jauh, Tuhan itu memang jauh dicari. Tapi dekat, tapi jauh. Jangan menakut-nakuti. Oh gini, orang gini, sesuunan, oke dah. Mengatas nama sesuunan untuk menakut-nakuti. Itu tidak boleh. Kalau sudah kesurupan itu bagian Paramo Atmonya itu mau minta dinaikkan, disucikan agar jiwatmanya ini bersih. Saya sampaikan kepada semeton. Paramo Atma berada di Buana Agung. Jiwatman berada di tubuh manusia. Itu sangat erat hubungannya manusia dengan bumi. Karena manusia tercipta dari alam semesta. Semeton pun bagian dari Atman. Semeton pun bagian dari Brahman. Karena semeton, saya, kakak, adik, semua itu adalah satu, yaitu Brahman. Manifestasinya ke Atman, percikannya ke manusia. Percikan Atman banyak. Ada yang ke binatang, ada yang ke manusia, ada yang ke tumbuh-tumbuhan. Nah, itulah bagian dari Atman. Sekarang mewalinya Dewata Namo Sango ke Swargaloka. Siapa yang kembali itu? Ya semeton. Rohnya semeton lah yang kembali ke Swargaloka. Datanya setelah melinggih di Dewa Yang Guru Maraga Purusa Pradana, Jiwatman Parama Atma, ngentak linggih ditunggalkan menjadi Atman. 38 tahun melinggih, lebih itu tidak boleh, langsung harus menunggal ke Saptoloko. Makanya kita tidak boleh lebih dari 30 tahun ngentak linggih. Agar roh Parama Atma dan Jiwatman itu menunggal menjadi Atman biar bisa lewat menuju ke Saptoloko. Di mana Saptoloko itu? Yaitu di kawitan kita, di pedarmaan kita, di puncak toh langkir. Dia harus mewali ke sana. Setelah di Dewa Yang Guru, bukan mati langsung masuk surga, itu kepalsuan. Siapa yang ngomong itu? Apakah dia bisa membuktikan? Sastra mana dia membuktikan bisa langsung menyujur ke surga loko? Sekarang apapun yang kita baca, lontar apapun yang kita baca, sastra apapun yang kita baca, di pelaksana kesehariannya itu agar bisa kita membuktikan lewat matriknya alam semesta. Nyampe gak? Bisa gak? Kita jangan mengungkapkan hafalan. Nanti yang pintar menghafal sastra tapi kejat-kejat kakinya masih nyakitin bangkit. Percuma. Disinilah kita harus mengerti. Kalau orang Jawa bilang menunggaling kaulo Gusti. Disinilah Atman ini membutuhkan jiwatman. Parama Atma ini membutuhkan jiwatman. Misalnya Tuhan melindungi kita itu, Parama Atma menunggal sama jiwatman, baru ada perlindungan. Kalau tidak ada
Parama Atma dan Jiwatma Manunggal tidak mendapatkan perlindungan. Makanya jagalah dewanya, jagalah kesucian tubuhnya, agar dewa yang mantuk mempoyangannya tidak runtuh. Di sini saya sampaikan, do asal mau bakti, kemamanya apa tujuan membakti kita harus tahu. Bukan kita ingat Tuhan, Tuhan ada di dalam tubuh, ngapain diingatin lagi? Kembalikan kepada diri kita. Kalau kita membakti itu adalah landasan Parama Atma kita supaya bisa seimbang di sana, maka kita melakukan penyucian, tidak membakti. Itu ajaran India itu. Karena agama kita yang sesungguhnya adalah ajaran Siwa Buddha Bujanga, kembali ke kesadarannya. Itu menurut yang saya baca kitab Bona Bangsul dan Metrik Alam Semesta dari kesadarannya. Dan saya praktekkan juga di lapangan agar kita mengerti. Nah, di sini saya sampaikan kepada sebutan, kalau ada apapun, kejadian apapun, kalau dewa semeton yang berada di Bono Agung Manunggal, misalnya kalau roh dewa semeton tersesat di Tegal Penangsaran, begitu menunggal semeton murah rezeki. Itulah perdagangan. Jadi uang samar. Kalau dewa semeton ada masih di Catuspata, buta kala, sakti semeton. Begitu menunggal sakti semeton dari balian ngubah, maka janganlah di balian lama, 10 tahun maksimum angkat biar bisa menjadi dewa. Supaya keturunan kita tidak benyah, maka keturunan balian lion benyah. Karena dia lupa bahwa kesaktiannya itu hanya cukup sepersana dan harus ditingkatkan menjadi dewa. Disinilah penunggalan Jiwatma dan Parama Atma menunggal menuju nyujur ke Swargaloka. Kalau manusianya tidak melakukan pembersihan-pembersihan, kalau manusianya tidak mengangkat dewanya nyujur ke Swargaloka, disinilah manusianya akan lebur. Disinilah manusianya akan musnah, karena ini bangkitnya agama Budi Pekerti, bangkitnya datangnya zaman Kerta Yoga. Disinilah manusia-manusia sejati akan lahir. Kalau semeton tidak mau mengangkat dewa yang mantuk empoyangannya, mengangkat tingkatan 11 tingkatan Atman menuju ke dewa, di sini semeton akan mudah sakit. Maka sekarang banyak orang sakit, banyak orang kedewan-dewan, banyak orang kesurupan. Yang orang kesurupan itu meminta para Mahatma, Dewa Mantuk Poyang itu disucikan biar dinaikkan tingkatannya ke 11 tingkatan Atman, agar tidak tersesat dalam perjalanannya. Nah inilah kalau kita belum ngontak linggih, dia tidak akan bisa, hanya nyampe dalam kayangan aja. Di kuburan jadinya surganya itu. Setelah ngontak linggih 30 tahun maksimum menek ke Saptoloka. Sudah 38 tahun di Saptoloka, turun menuju nyujur ke benyatunya dengan Brahman. Di sini baru melewatin Nerakaloka, karena 11 tingkatan dari Catuspata turun ke dasar bumi itu Nerakaloka dulu, baru dia menemukan dewa. Sebenarnya Nerakaloka itu adalah kebahagiaan, bukan kesakitan di sana. Api neraka itu ada di Sabda Petala, di perut bumi. Di sanalah pengeleburan. Titik ugal agil pun berada di Sabda Petala. Itu tuh, kalau di dalam tubuh manusia itu di tulang punggung menuju ke Mayoloka. Di sanalah penemaduan, itulah titik ugal agil, bukannya di luar. Bukan di luar Sabda Petala. Saya buktikan sastranya dan saya laksanakan di Sabda Petala, di tengah laut, di tengah gunung, di tengah hutan. Nah, disitulah baru saya bisa membuktikan apa bacaan saya, biar tidak hanya sekedar berwacana, tapi pembuktiannya nggak ada. Kalau tidak berkenan, mohon maaf dan nyinyir bahwa hidup ini apa baik buat kita belum tentu baik buat orang lain. Begitu saya, apa yang saya anggap baik belum tentu baik buat semeton. Tapi jangan gampang menghardik orang yang kita belum kenal. Mati-matian untuk berbuat untuk keselamatan, dihardik apa kan cari penyakit namanya. Maka yang orang suka nyinyir, yang orang suka teriak-teriak, suka marah, pasti bau badannya. Kira langkung atau yang nasegang sebut Om Santi Santi Santi.